Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang seorang polisi korup yang bekerja sama dengan kelompok Yakuza untuk melakukan perdagangan narkoba ilegal. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR412. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pelabuhan. Diperlihatkan sekelompok Yakuza yang berada di sebuah kapal, di mana kapal itu adalah markas bandar narkoba. Tak lama, datang seorang pria di sana. Dia bernama Sung Chul, pemimpin kelompok itu di sana. Dikabarkan ada seorang polisi yang mengikuti mereka ke sini, sehingga dia ditangkap dan disiksa habis-habisan. Melihat itu, Sung Chul yang kesal langsung membunuhnya. Hal itu sontak membuat semua orang panik karena itu akan membuat mereka semakin dicari. Tapi Sung Chul tetap meyakinkan kalau mereka akan baik-baik saja dan tetap bisa menjual narkoba dengan bebas. Dari sini kita tahu kalau Sung Chul ini adalah sosok yang sangat kejam dan berbahaya. Scene berpindah ke tempat lain. Nampak ada keributan di jalan karena sebuah kecelakaan kecil. Si pengemudi yang tidak terima malah memukuli pengemudi lain. Bahkan saat ada polisi pun, dia masih berani melawan. Tak lama, datang seseorang berbadan besar. Dia adalah sosok paling ditakuti di daerah itu. Hanya dengan satu kali pukulan saja, dia bisa menumbangkan orang-orang itu. Bahkan saat ada yang menodongkan pisau, pria itu nampak tidak takut sama sekali. Dan dia langsung memukulnya, yang seketika membuatnya pingsan. Pria itu bernama Sugdo, seorang detektif handal yang bekerja untuk kepolisian. Saat di kantor, dia didatangi kaptennya sendiri. Dia kesal pada Sugdo yang selalu melakukan kekerasan, padahal polisi seharusnya tidak boleh melakukan itu. Sugdo tidak begitu peduli, karena menurutnya kalau masyarakat tidak ditegasi, mereka akan berbuat seenaknya sendiri. Tak lama, terdengar panggilan tugas, di mana ditemukan jasad seorang gadis di sebuah hotel. Diduga gadis itu tewas bunuh diri dengan jatuh dari atas gedung. Menurut laporan, sebelum tewas, si gadis sempat bertemu dengan seorang pria misterius. Dan alamat yang tercatat adalah sebuah klub malam bernama Klub Orange. Saat diperiksa, gadis itu ternyata juga seorang pemakai narkoba, di mana obat yang dia pakai adalah narkoba jenis baru bernama Hyper. Narkoba yang lebih kuat daripada jenis narkoba lain. Sugdo segera mengabarkan ke kapten kalau ini adalah kasus pembunuhan dan Sugdo akan menyelesaikannya. Beralih ke Sung Chul, dia pergi ke sebuah markas organisasi bernama Triad, organisasi pengedar narkoba yang berada di Tionghoa. Sung Chul berniat menjual narkoba jenis baru bernama Hyper pada pimpinan Triad, di mana dia menawarkan akan mengirim 20 kilo obat Hyper dan itu akan dibayar seharga 30 juta dolar, dan mereka pun sepakat. Malamnya, Sugdo dan rekannya, Manjai, pergi ke Klub Orange. Karena penjagaan sangat ketat, Sugdo meminta bantuan seseorang bernama Dongmun, di mana dia adalah kenalan dari bos pemilik tempat itu. Dengan mudah mereka masuk ke dalam. Sugdo pun berkeliling dan melihat dua pria misterius di lantai atas. Sialnya saat mau naik, dia dihadang penjaga, karena itu lantai VIP. Sehingga Sugdo mau tidak mau harus memukulnya. Buset, sekali pukul langsung tepar dong. Benar saja, dua pria itu ternyata sedang melakukan transaksi narkoba, yang berarti salah satunya adalah bandar. Saat diikuti, pria itu lagi-lagi melakukan transaksi dengan pemesan lain. Tidak mau narkobanya semakin menyebar, Sugdo segera bertindak. Dia mengikuti si bandar dan langsung menyuruhnya menyerahkan semua barang. Tapi karena melawan, Sugdo harus memukulnya. Bahkan saat penjaga datang pun, Sugdo masih dengan mudah menghajar mereka semua. Sugdo lalu mencari bos pemilik klub. Melihat kedatangan Sugdo, si bos pun sempat kesal dan memukulnya. Tapi kalian tahu sendiri apa yang akan terjadi. Si bos yang pingsan lalu dibawa ke kantor untuk diinterogasi tentang seorang bandar yang mereka cari. Tapi si bos mengaku kalau dia tidak kenal dengan orang itu. Mau dipaksa seperti apapun, dia tidak mau menjawab. Alhasil, Sugdo dan rekan-rekannya terpaksa harus membersihkan kantor yang saat itu masih kotor. Ya,
Dengan menutupi CCTV, Sugdo langsung menghajar si bos. Sontak hal itu membuatnya ketakutan dan mau menjawab. Bandar itu bernama Hiroshi, seorang pecandu sekaligus bandar narkoba. Dia sudah sering mengunjungi klub untuk menjual barang itu. Si bos sudah tahu, tapi dia memperbolehkannya karena disogok uang. Menurut perkiraan, Hiroshi kemungkinan berada di Incheon atau Gangnam, sehingga Sugdo dan yang lain harus bagi tugas. Kapten dan yang lain akan pergi ke Incheon, sedangkan Sugdo dan Manjae akan ke Gangnam. Tak lupa, mereka membawa Dongmun untuk mencarikan informasi. Dongmun berkata kalau ada salah satu pengedar di sana bernama Nona Jung, seorang pemilik bar eksklusif. Mendengar itu, mereka bertiga bergegas menemuinya. Dengan mendobrak pintu, Sogdo masuk ke dalam bar. Sogdo tanpa pikir panjang langsung melumpuhkan penjaga dan langsung menemui Nona Jung. Mereka langsung menggeledah tempat itu untuk mencari narkoba yang disembunyikan. Dan benar saja, ada banyak barang di sana. Sogdo mencoba menanyakan dari mana barang itu berasal. Akhirnya, Nona Jung mau menjelaskan kalau itu semua dari Hiroshi yang saat ini tinggal di Incheon. Nampak kapten dan pasukan sudah tiba di sana. Mereka mendatangi sebuah hotel yang diduga Hiroshi ada di sana. Benar saja, saat pintu dibuka, nampak Hiroshi dan rekannya yang ada di kamar, sehingga pertarungan pun terjadi. Untungnya para polisi berhasil melumpuhkan mereka. Lebih mengejutkannya lagi, kapten menemukan banyak sekali narkoba di sana, yang jumlahnya sekitar 20 kiloan. Hiroshi dan temannya lalu dibawa mobil menuju kantor, sambil diinterogasi tentang dari mana asal obat itu. Tapi tiba-tiba, ya, mereka ditabrak oleh mobil misterius yang membuat semua orang pingsan. Dari dalam muncul beberapa orang yang berniat mengambil semua hyper. Tak lupa, mereka juga membunuh Hiroshi supaya tidak bisa menyebarkan informasi tentang narkoba itu. Ternyata itu adalah Sungchul. Dia tidak ingin transaksi narkobanya gagal, sehingga dia memilih cara nekat dengan menabrak mobil polisi. Sungchul lalu mendatangi kantor bawahannya bernama Tomo. Dia kesal padanya. Bisa-bisanya narkoba mereka nyaris diambil polisi. Tapi Tomo juga kesal pada Sungchul yang dengan entengnya membunuh orang lain. Padahal mereka saat ini sedang dicurigai oleh bos besar Yakuza bernama Ichiju. Jika sampai mereka ketahuan, bos besar akan mengirimkan semua pasukan untuk membunuh mereka. Tapi Sungchul tidak peduli dan tetap menyuruh Tomo mengirimkan narkoba itu kepada klien mereka. Tomo bergegas menemui seseorang bernama Kim. Dialah orang yang bertugas mengemas dan mengirimkan narkoba dari Sungchul. Tomo menyuruh Kim untuk segera mengemas narkoba hyper. Meski Kim nampak curiga karena Tomo tidak memberitahu kemana barang itu akan dikirim. Kembali ke Sugdo yang menjenguk rekannya yang kecelakaan kemarin malam. Semuanya baik-baik saja, kecuali si kapten yang terluka parah. Barusan sampai, Sugdo kedatangan polisi dari tim penyelidik narkoba. Dia mengabarkan tentang menghilangnya kapten tim mereka yang sampai sekarang belum terkuak. Polisi itu mengajak Sugdo menyelidiki kasus hilangnya kapten satu ini. Dan Sugdo pun setuju. Dia segera menuju kantor divisi narkoba untuk menemui pimpinan divisi. Dan hal mengejutkan terjadi. Ya, ternyata Sungchul adalah pimpinan divisi narkoba di sana. Yang berarti dia adalah polisi korup yang bekerja sama dengan para Yakuza. Sugdo tanpa banyak basa-basi langsung menanyakan mengenai kasus narkoba itu. Namun Sungchul mengaku kalau dia dan tim masih menyelidikinya. Namun Sugdo merasa aneh dengan Sungchul. Seketika suasana memanas ketika Sugdo bertanya tentang hilangnya kapten tim. Sungchul berkata kalau dia tidak boleh ikut campur masalah itu dan dengan sopan menyuruh Sugdo pergi. Saat perjalanan pulang, Sugdo mendapat telepon dari temannya yang mengaku telah menemukan narasumber terpercaya tentang kasus ini. Dia bernama Cherry, pemilik klub malam sekaligus penjual mobil bekas. Sugdo bergegas menghadang mobil Cherry untuk mengajaknya bicara baik-baik. Tapi karena Cherry melawan, Sugdo harus memukulnya. Cherry dibawa ke kantor polisi. Dia ditanyai tentang klubnya yang sering didatangi Yakuza, di mana mereka sering menjual narkoba di sana. Tidak punya pilihan lain, Cherry segera memberitahu kalau ada seorang pria yang selalu datang ke sana hanya untuk memakai narkoba, dan dia adalah Tomo. Diduga
Tomo mungkin sedang berada di klub saat ini, sehingga Cherry dibawa untuk mengantar mereka ke sana. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan bos besar Yakuza, Ichijo. Dia nampak marah karena pengkhianatan Tomo yang sudah mengambil semua narkoba mereka dan membawanya lari ke Korea. Ichijo mengirim seseorang untuk mengambilnya kembali. Namanya Ricky, sosok pembunuh andalannya yang sangat kejam dan berjiwa psikopat. Barusan sampai di Korea, Ricky dan pasukan segera mendatangi kantor milik Tomo, di mana mereka membunuh semua orang tanpa tersisa. Di sini, kita diperlihatkan kehebatan Ricky dalam membunuh semua orang. Bahkan dia tidak mau diajak negosiasi. Yang berarti benar, jika Ricky ini adalah sosok psikopat yang sangat berbahaya. Sialnya, Hyper itu sudah dibawa kabur oleh Tomo, sehingga Ricky harus mencarinya dulu. Kembali ke Sungchul, yang menemui pimpinan Triad untuk transaksi Hyper. Sialnya, Tomo tidak datang-datang, yang membuatnya kesal. Saat ditelepon, Tomo berkata kalau mereka saat ini sudah diincar pasukan Yakuza, dan Tomo harus kabur dulu untuk mengamankan Hyper. Sungchul tidak punya pilihan lain selain mengundurkan jadwal transaksi selama 2 hari lagi. Beralih ke Sugdo yang sudah tiba di klub malam milik Cherry. Dia langsung masuk untuk mencari Tomo. Sialnya, dia malah bertemu banyak pasukan musuh yang menyerangnya. Hanya dengan 1 kali pukulan, Sugdo berhasil menghajar mereka satu persatu. Sialnya, Tomo tidak ada di sana. Tapi untungnya, mereka berhasil menangkap Kim yang juga ada di sana. Orang yang tugasnya membungkus narkoba dan mengirimkannya ke klien. Kembali ke Tomo yang berada di hotel. Dia nampak panik saat tahu jika Ricky mengejarnya. Niatnya mau kabur, tapi ternyata Ricky sudah menunggunya. Sugdo ternyata juga datang ke sana untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Tomo. Tapi tanpa sengaja, dia berpapasan dengan mobil Ricky yang membawa Tomo. Tanpa pikir panjang, Sugdo langsung menghadangnya, dan pertarungan pun terjadi. Sialnya, Sugdo tertabrak mobil yang membuatnya lemas, dan Tomo berhasil dibawa kabur. Tomo sendiri dibawa untuk diinterogasi. Dia ditanyai di mana Hyper itu disembunyikan, tapi Tomo tidak mau menjawab. Dia malah mengancam kalau Ricky membunuhnya, dia tidak akan bisa menemukan narkoba itu. Tapi Ricky tidak peduli dan langsung membunuhnya. Menyadari itu, Sungchul mulai panik. Dia bingung kemana harus mencari narkoba itu. Ditambah sekarang dia mendapat musuh baru yaitu Ricky. Sungchul tahu ada yang cepu ke Ichijo tentang penjualan narkoba itu. Dia mendatangi pengkhianat itu dan menanyakan di mana Hyper disimpan, tapi dia juga tidak tahu. Sontak itu membuat Sungchul semakin marah. Scene berpindah memperlihatkan Sugdo. Dia membawa Kim ke sebuah ruangan untuk menginterogasinya, tapi barusan duduk di kasur, kasur itu malah menyala dong. Sugdo lalu bertanya tentang kelompok para Yakuza. Kim mengaku kalau dia tidak tahu, tapi saat diancam mau dipukul, akhirnya Kim mau cerita. Para Yakuza punya orang misterius yang bekerja sama dengan Tomo untuk membawa Hyper dari Jepang ke Korea. Dan tujuan Ricky datang adalah untuk mengambilnya kembali. Hal itu pastinya cukup untuk petunjuk para polisi. Di sisi lain, nampak bawahan Sungchul yang masih berusaha mencari Hyper di kantor Tomo. Tapi tiba-tiba dia kedatangan Ricky dan pasukan yang menyerangnya. Dan tanpa pikir panjang, Ricky langsung membunuhnya. Sungchul yang mengetahuinya semakin kesal. Dia sudah kehabisan bawahan. Tak lama, dia mendapat telepon yang ternyata dari Ichijo. Dia mengancam Sungchul untuk menyerah dan memberikan semua Hyper yang dia ambil. Tapi Sungchul menolak dan malah menantang Ichijo untuk adu mekanik. Setelahnya, Sungchul pergi menemui pimpinan Triad. Dia meminta perpanjangan waktu lagi karena Hyper belum ditemukan. Sialnya, Triad terlanjur kesal dan menyuruh anak buahnya membunuh Sungchul. Tapi ternyata Sungchul memiliki kehebatan dalam bertarung, di mana dia bisa mengalahkan semua bawahan.
Dia lalu mendatangi pimpinan triad dan meminta mohon untuk mau mengundurkan waktu transaksi. Setelahnya, Sung Chul kembali ke kantor divisi untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba datang Sukdo yang mulai curiga pada Sung Chul karena semakin banyak polisi yang tewas. Bahkan di kasus terakhir, salah satu polisi bawahan Sung Chul juga terbukti mencari sesuatu di kantor Tomo. Sukdo curiga jika Sung Chul terlibat dalam kasus ini. Tapi karena terus diusir, Sukdo terpaksa pergi. Saat perjalanan, Sukdo nampak semakin curiga pada Sung Chul. Dia yakin jika Sung Chul bekerja dengan para Yakuza. Seketika Kim teringat sesuatu. Dia ingat ada sebuah perusahaan kapal pesiar yang dikelola Yakuza. Mungkin saja mereka bisa mencari petunjuk di sana. Bergegas Sukdo dan Manjai pergi ke sana dan langsung menghajar semua Yakuza. Buset, nggak tahu apa-apa tiba-tiba diserang. Sialnya, mereka juga tidak tahu apa-apa tentang Hyper. Tapi Sukdo tidak menyerah. Dia berusaha mencari petunjuk di sana. Sampai akhirnya ditemukan petunjuk kalau narkoba itu disimpan di sebuah kapal. Dan dengan insting polisinya, Sukdo berhasil menemukan narkoba itu yang disimpan di bawah kapal. Malamnya, Sukdo kembali mendatangi Cherry yang nampak lagi jualan mobil bekas. Tapi karena Cherry ini memaksa kliennya untuk bayar mahal, Sukdo yang kesal langsung memberi harga 50.000 aja. Buset, mobil harga 50.000 cuy. Dan Cherry tidak bisa berbuat apa-apa. Haha. Sukdo meminta bantuan Cherry untuk menjebak Sung Chul. Dia diminta meneleponnya dan mengabarkan kalau dia sudah memiliki semua Hyper. Cherry sih ngikut aja. Dia menelepon Sung Chul dan mengabarkan Hyper yang dia bawa. Sontak itu membuat Sung Chul terkejut. Cherry mengatakan kalau dia akan memberikan Hyper itu hanya jika Sung Chul mau menerimanya menjadi anggota tim. Mau tidak mau, Sung Chul menyetujuinya. Tapi dia bukan orang bodoh. Sung Chul dengan santainya mendatangi Ricky. Dia mengajaknya untuk bekerja sama mencari narkoba Hyper. Dan dengan kehebatannya, Sung Chul berhasil bernegosiasi dengan sosok Ricky. Sukdo lalu menyuruh Cherry untuk pergi menemui Sung Chul sesuai alamat. Meski dengan keadaan takut, Cherry mau tidak mau harus menurutinya. Dia tiba di sebuah gedung dan masuk ke dalam untuk menemui Sung Chul. Tapi sesampainya di sana, ya, malah Ricky yang ada di sana. Sedangkan Sung Chul ada di luar memantau. Dia juga mengerahkan pasukan untuk menghajar para polisi di sana. Ricky lalu membuka tas bawaan Cherry. Tapi yang mengejutkan ternyata isi tas itu hanyalah garam. Sedangkan tas berisi Hyper sudah dibawa kabur oleh Sung Chul. Auto ngamuk dong si Ricky. Sukdo yang mengikuti Cherry dari belakang berniat melawan Ricky. Tapi dia dipukul dari belakang dengan tongkat besi yang membuatnya pingsan seketika. Sukdo lalu dibawa Ricky ke sebuah tempat untuk diinterogasi di mana Hyper itu berada. Tapi karena tidak menjawab, dia pun dipukuli tanpa ampun. Ricky juga menelepon Sung Chul untuk menanyakan narkoba itu. Tapi Sung Chul berkata, "Selamat, Anda kena prank." Tiba-tiba terdengar suara keributan yang ternyata Sukdo sudah berhasil bangun. Dan dia langsung menghajar semua pasukan musuh. Bahkan Ricky yang nampak ganas dan kejam dengan mudahnya dikalahkan Sukdo. Bayangin coba, udah pakai senjata tapi masih kalah sama polisi tangan kosong. Memalukan. Beralih ke Sung Chul, dia segera bersiap untuk kabur dengan membawa Hyper. Sukdo yang tiba di sana segera menghadang dan menabrak mobil milik Sung Chul. Sung Chul yang panik segera kabur masuk ke dalam kantor. Sialnya saat mau mengejar, Sukdo malah dihadang para polisi yang mengira kalau dia mau baku hantam dengan pimpinan mereka. Sukdo dengan mudah melewatinya dan menyusul Sung Chul. Dan di sanalah pertarungan kembali terjadi. Sukdo di sini dibuat kewalahan karena dia juga sudah dalam keadaan capek. Ngerinya di sini, Sung Chul nampak tidak mau menyerah. Dia terus menyerang Sukdo. Tapi tetap saja, Sung Chul bukan tandingan untuk Sukdo. Dan pertarungan pun diakhiri dengan pukulan keras dari si Sukdo.
Singkatnya, beberapa waktu berlalu, kasus penyebaran narkoba hyper berhasil diselesaikan. Semua pelaku termasuk Sung Chul dan Ricky berhasil ditangkap. Dan kini, Sukdo dan pasukan mengadakan acara makan bersama untuk merayakan kemenangan. Tak lupa, si kapten memberikan bonus gaji ke anak buahnya, tapi tidak dengan Sukdo, karena dia sudah membuat banyak kekacauan yang merugikan para polisi. Untung si Sukdo sabar, kalau enggak udah ditonjok tuh pala si kapten. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Roundup No Way Out 2023. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Dan tulis di komentar apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.